Halo semuanya, Halo, masih di Sneaker Plus. Channel. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk kalian yang baru mampir di Sneaker Plus Channel, untuk apa, Le? Untuk langsung di subscribe, Iya. nyalain lonceng notifikasinya agar dapat hadiah, agar dapat notifikasi video terbaru dari kita, ya. Jadi gitu. Oke. Oke, untuk sneakers mania mantap. Di depan kita udah ada sepatu apa nih, Le? di Break Type Creator ya. Jadi dari tadi Jura tuh udah sibuk banget bawa-bawa sepatu yang ada di depan kita ini nih. Ini katanya salah satu sepatu yang unik dan ada background ceritanya, ya. Nah, seperti apa ceritanya? Jadi gimana ceritanya ini? Akhir-akhir ini, ada 1-2 tahun kebelakang ini, Nike berusaha untuk membuat sepatunya tuh yang ramah akan lingkungan. Dia ingin melindungi bumi. Supaya bumi kita umurnya lebih panjang lagi. Makanya dia membuat inovasi baru untuk beberapa sneakers karyanya si Nike ini. Nah, ini salah satunya nih. Mungkin ini bukan yang pertama, tapi Ini ada keunikannya nih. Kita kasih tahu dulu detailnya nih, ya. Tuh. Detailnya di depan ada gambar bunga. Nih bunga apa? Nanti kita jelasin. Nah, di sini ada tulisan juga. Ada tulisan pagoda pastiles, enggak pagoda doang. Pagoda ya, habitat India, Korea, dan Cina. Mau kayak gitu. Nanti ini akan kita jelasin satu-satu ya. Kita mulai jelasin dari story-nya dulu deh. Jadi ini sepatu dikeluarin kapan, Le? Dikeluarinnya kalau sama gue barusan. Iya, barusan. Cuman kalau sama Nike-nya ini sebenarnya ini baru sekitar Kemarin? tahun lalu lah. Gua kira kemarin dari Nike-nya baru dikirim ke Nike kemarin ke kita. Oh, enggak. Ini baru 1 tahun lalu. Rilisnya ya kira-kira 1 tahun lalu. Oh, berarti maksud hitungan baru ya? Baru 1 tahun? Kita bisa lihat warnanya ini ditulisnya jet white. Kalau bahasa Indonesianya itu putih giok. Tapi dia sebenarnya mirip-mirip kayak ini nggak sih? Broken white, putih gading. Sininya ya, putihnya di sini nih. Sama yang di samping itu dia beda ya. Dan bahannya untuk dia menggunakan kanvas. Tapi kanvasnya yang lebih soft ya, lebih smooth karena dia lebih lembut. Biasanya kan kayak yang di Vans aja kan keras gitu, kaku. Oh iya, kaku. Kalau di sini nih kayaknya dia menggunakan kanvas yang lebih lembut. Kanvasnya udah di ini lagi. Di apa? Diolah lagi. Jadi apa? Kanvas yang lebih lembut. Jadi nastar. Kok nastar? Gue lagi lihat kuning-kuning ini, Le. Gue kira iya, dalamnya kayak nanas ya. Kirain isian nastar. Ini ada logo bunga di sini, di lidahnya sini. Cuman yang jelas di depan sini nih, ini bordiran. Oh, dia bordiran ya? Bunga pagoda. Nah, jadi kenapa nih? Bunga pagoda itu kenapa namanya bunga pagoda? Jadi sebenarnya unik banget. Dia terinspirasi justru bukan dari pagoda tempat ibadah itu. Oh, bukan. Jadi sebenarnya ada bunga yang berasal nih sebenarnya tuh nih habitatnya ada di India, Korea, dan Cina. Kalau keterangan di belakang sini. Jadi bunganya itu bentuknya emang mirip kayak pagoda gitu. Nih. Tarik. Bunganya dari mana tuh? Dari sebelah sana aja. Iya, nih, tarik. Gini nih bunganya nih. Nah, itu dia ya. Nih, seperti ini. Oke, masukin lagi. Ya. Iya. Ini dia ada nama ininya ya. Iya, ada nama saintisnya ya. Nama scientist name itu maksudnya ini, nama apa? Nama Latin. Nama Latinnya itu Labillolabium japanicum. Itu kalau orang Arab nyebutnya begitu. susah bacanya. Part of use petal. Itu maksudnya apa? Jadi yang digunakan dari bunga ini itulah Bagian petalnya. bagian petal itu bagian daun bunga. Oh, Kan bunga nih, iya ada iya daunnya iya tuh. iya iya Kan sama iya. kan misalnya gini, putus enggak. Oh iya, Nah, itu ya. namanya petal Itu tuh. namanya petal. Jadi kelopak bunga. Nah, itu dia kelopak bunga. Jadi ini kayaknya ada bahan ini digunakan dari kelopak bunga si pagoda itu. Apakah begitu? Soalnya ada part of use, bagian yang digunakan. Bagian yang digunakan. Berarti dari sepatu ini ada mengandung nikotin dan nikotin. mengandung bagian kelopak dari bunga pagoda ya. Kayaknya untuk bagiannya itu biasanya lah ya. Kayak kata gue sih ini sih. Belakang sini ya. Iya, jadi dia memang dicampur kimia gimana terus jadilah kayak
kayu gini di press. Serutan kayu terus di press ya. Nah, mungkin ini digabung tuh jadi bagian sini. Sama ini kayak ini loh, Nike Zoom Type Happy Pineapple. Happy Pineapple. Itu kan juga menggunakan bahan dari daun nanas, limbah daun nanas. Dan itu videonya udah kita upload ya, nggak ada nggak? 2 video dari ini sih kayak. Baru disusun dulu soalnya itu belum syuting, kita belum syuting. Nanti kita akan bahas yang itu. Oke, kita balik lagi ke Daybreak Type Crater Pagoda ya. Sebut aja Pagoda lah. Pagoda, Soalnya sebenarnya ada Daybreak lagi Pagoda. satu lagi tuh yang buah apa namanya yang merah gitu yang delima, merah delima. Cuman kalau bahasa Inggrisnya apa? Pomegranate ya? pomegranate. Pomegranate juga ada tuh. Di sini ada buahnya sama kayak gini modelnya. Cuman di sininya pomegranate gitu. Oh, tapi ada bagian juga yang dipakai mungkin ya dari buah delima itu untuk menggunakan bahan sepatu ini. Jadi gitu. Sebenarnya dia secara nggak langsung dia selain Move to Zero tadi, Move to Zero tuh sebenarnya dia ingin mengurangi limbah dari karet. Iya, dia juga ingin mengedukasi dengan tanaman-tanaman mungkin ya. Iya, jadi sneakers nanti kan kemakan waktu akan lenyap nih ibarat. Enggak lenyap sih, maksudnya ya bakal jadi sampah lah. Tapi ini bisa Gue digunakan. nungguin banget sih barangga. Apa ini jadi Kalau sampah? misal enggak, si Nike ini ntar ngeluarin yang versinya itu daun cocor bebek. Lo tau gak? Atau kumis kucing. Kan kalau ini pagoda, pomegranate ada ya kan? Cocor bebek. Lo tau gak daun cocor bebek? Atau enggak kumis kucing tuh, kumis kucing dulu gua waktu SD sering banget Direbus jadi jamu, kecubung. Wah, itu kalau pakai gini ntar. Inovasi dari Nike ini ya berarti menggunakan eng kelopak tadi. Jadi banyak banget memang Nike menggunakan sisa-sisa tanaman mungkin ya. Salah satunya dari bunga pagoda. Pagoda ini kan jarang nggak ada di seluruh dunia nih. Makanya ditulis di sini ya. Yang ada hanya di India, Korea dan Cina. Hanya di 3 negara itu aja berarti kan. Ini bagian bawahnya pun sebenarnya sama kayak yang zoom type itu nanti akan kita bahas juga tuh. Dia sama juga tuh. Sekarang kita bahas tentang materialnya dan warna-warnanya. Jadi di dalam sepatu ini ada apa aja nih sebenarnya nilai? Di dalam sini sebenarnya untuk basicnya dia tetap tadi yang gue bilang itu warnanya jet white atau putih giok ya. Dan swoosh-nya ini swoosh-nya juga itu ya. Iya, kayak swoosh-nya itu kayak mudah didaur ulang gitu juga sih. Untuk materialnya tadi basicnya menggunakan bahannya itu bahan kanvas yang soft ya. Yang soft karena lembut banget nih. Iya, terus bagian ininya apa sih nih sebenarnya kayak serutan kayu atau mungkin sisa bahan ya. Sisa bahannya itu. Sisa bahan yang di press. Memang kan Daybreak selalu ada di bagian situnya. Biasanya kan dia cuma agak ada jahitan aja kan nggak bentuk untuk bagian tumit ini nih. Ini sebenarnya pelindung tumit ya kan? Pelindung tumitnya ya. Untuk pelindung tumit ini kan rada keras. Tetapi ini kalau masalah ringan, ini kok ringan banget. Sangat. Jadi ini memang Daybreak ini lebih ringan dari Daybreak sebelumnya ya. Dan ini kita dapatnya dari mana sih, Le? Lu? Untuk Gua lihat soalnya dari kemarin kan sibuk banget nih lu bawa kresek hitam. Jadi ini sebenarnya ini sepatu udah gue tunggu-tunggu banget Untuk di Joko. untuk di ya kurang lebih begitu. Tapi karena kemarin itu terjadi delay atau sedikit pending barangnya ini harusnya datangnya lebih cepat tapi ternyata lebih lambat karena Lebaran. dia tidak sampai. Iya, benar kan? Dia tidak sampai, jadi terlambat. Ya kalau dia sampai dia nggak terlambat. Iya. Betul. Kurang lebih dia begitu. Ini gue dapetin sebenarnya dari masih di sekitaran Asia juga, Le. Yang letaknya itu kalau nggak salah dia ada di Hong Kong. Kalau nggak salah beli di Hong Kong nih. Lo ngedek gua lo ya? Dapat di mana? Dari Hong Kong. Untuk harganya sendiri pada saat itu gue lupa. Cuman kalau misalnya mungkin dirupiahin ya. Iya. Untuk Daybreak sendiri itu ada di harga 18 atau 19 ya, 1850 1850 sampai 19 ya, gitu lah. Mungkin ada lagi dengan versi-versi yang lebih bagus lagi, paling mahal-mahal itu mungkin di angka 2.100.000. 2 juta. Kecuali dia yang udah kolaborasi misalnya sama desainer kayak Junta Kasih. Nah, itu ada. Itu ada juga beda lebih lagi. tinggi lagi ya. Lebih budget lagi. Itu udah ada yang sampai 2,8 sampai ke 3 juta. Betul. Yang Junta Junta Kasih. Ada Kasih. 3,5 malah. Iya, undercover itu ya. Undercover. Itu yang lebih mahal lagi. Tapi
Tapi ini kan yang versi bedanya, Versi nggak ada bedanya, kolaborasi. iya. Tapi ini tetap special edition. Untuk harga udah, untuk materialsnya juga udah, untuk on-fit kayaknya nggak bisa. Karena ini sepatu akan kita jokul. Iya. Ya. Untuk Daybreak sendiri ini dikhususkan bukan untuk cuman perempuan, Atau apa dong? tapi untuk unisex. Unisex, jadi nggak hanya perempuan aja Iya, nih? laki-laki perempuan bisa pakai atau perempuan laki-laki bisa pakai. Untuk sebenarnya kalau Daybreak sendiri dia untuk desain sih kalau menurut gua sendiri ini sebenarnya menurut lu gimana? Untuk Lo gimana sih? Kalau menurut gua desain Untuk apa kak? Untuk casual kah? Untuk visual sih. casual ya, lebih ke casual sebenarnya ya. Dia mau mengeluarkan yang lebih simple aja sih. Lebih simple sebenarnya. Lebih simple dengan warna yang soft tanpa warna yang ngejreng. Terus nggak banyak emblem-emblem lain, mungkin hanya di lidahnya aja yang bagian Ya, tang-tang. tangnya ini nih yang hanya ada gambar bunga dari si pagoda itu aja. Pagoda. Untuk warna kan dia pakai soft semua sih, aman. Sini oke sih. Oke banget sih. Oke banget. Untuk daily ya. Daily sih oke banget. Oke, gue kasih nilai ya dari 1 sampai 10 ini di angka 6 karena gue untuk desainnya Desainnya gimana? dia Ya Daybreak gua- gitu ya gua desainnya. kurang suka Daybreak sama aja dia. gitu ya. Bukan selera gue. Cik gitu. Iya. Hai. Bukan gue sih. Iya. Kalau ini ya, tapi kalau misalkan karena dia memang menggunakan bahan-bahan untuk move to zero, Move to zero, ya. bahan yang anti karet Iya. atau apa, jadi nilainya jadi 7,5. 7,5 ya. Iya, jadi naik kelas 1,5. Dia kan menggunakan dari bunga pagoda. Kalau terus digunakan bunga pagodanya hilang nggak? Maksudnya apa sih namanya? Punah. Punah. Mungkin kalau menurut gue sendiri sih si Nike ini menggunakan bukan bunga pagoda yang hidup ya. Jadi bunga pagoda yang sudah mati Atau dia mungkin bikin limbahnya aja atau perkebunan tersendiri. diri atau kayak gimana ya? Ya kalau misalkan dia babatin bunga-bunga pagoda yang liar, itu namanya menyelamatkan bumi atau malah membunuh Bunuh bumi. bumi. Iya, jadi pertanyaan juga ya. Anjir lo, sarkas. Oke, untuk gue sendiri penilaiannya nih Barangga, pertamanya itu untuk menyelamatkan bumi tadi ya. Gue kasih pasti nilai lebih. Save Earth. Iya, Save Earth itu tadi ibaratnya bahan penggunaannya bisa digunakan kembali atau itu. Iya. Dia bisa mencapai angka 8,5 kalau menurut gua. Tinggi. Iya, untuk 8,5. Karena ya itu tadi pertama, dia bahannya bisa ini termasuk boxnya ya. Boxnya ini 100% Iya. bisa langsung di recycle lagi. Dan kalau misalnya untuk desainnya sih, gue sih fine-fine aja sih. Karena gue suka yang model simple, yang casual gini. Kayaknya gue kasih nilai overall 8,5. 8,5 Bener. ya. Wah, itu angka yang bagus. Bagus. Karena kalau menurut gue sepatu tuh yang 9 itu mungkin sepatunya nanti merek gue sendiri. Kalau yang 10 kayaknya nggak mungkin. Untuk kalian yang mau, Oke. bisa nggak sih? Bisa lah. Iya sih. Karena kenapa? Sepatu ini kayaknya belum rilis di Indo kayaknya. Terus gimana sih Barangga supaya kita untuk mendapatkannya? Kalau Ya. saya pengen gimana sih caranya? Jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan risau. Jangan risau. Jangan khawatir, jangan risau, jangan galau. Jangan bingung. Jangan bingung. Kalau misalkan kalian mau sepatu ini, kalian bisa langsung aja seperti biasa ya, klik link Di deskripsi. di deskripsi bawah sini. Di bawah situ. Di situ ada Instagramnya sneakers.plus. Plus. Ada juga Instagram gua tuh, enggak ya? Nah. Ada nggak sih? Boleh. Oh, boleh. Nanti kita taruh aja link di Instagram kita, boleh. Jadi kalau misalkan kalian mau, kalian bisa langsung pesan aja di situ. Oh, bisa ya. langsung di situ. Kira-kira kalau ini bisa Kita PO. PO lah. Tapi ini ada ready mungkin ya? Mungkin. Ready? Ada Ya, nggak? mungkin. Mungkin. Aja. Mungkin. Jadi pokoknya seperti biasa ya, harga yang tertera itu udah terima bersih, udah termasuk pajak, kargo, semuanya udah aman udah. bersih. Tinggal bawa pulang aja. Tinggal bawa pulang, buka box, unboxing, pakai. Wah. Wah, dan jangan lupa untuk beramal. Iya benar. Karena amal itu kunci sukses. Tuh. Oke, kalau menurut kalian untuk sepatu Daybreak Pagoda Flowers Iya, Pagoda Flowers ini di rate-nya di angka berapa sih? boleh langsung aja tuh langsung kalian tulis di kolom komen. Atau kalian punya informasi lagi lebih jelas, lebih lengkap dari Betul. kita, dari orang yang nggak jelas? Betul? Enggak sih, Iya. gue jelas, gue harus jelas. Udah, gua ya sih. Ya udah, gue jelas deh. Yaudah ya. Tulis di kolom komentar, siapa tahu kalau kalian beruntung. Udah sih, gitu aja sebenarnya. Iya, bener sih. Iya, nggak ada beruntung-beruntungan. Rugi.
Segitu aja review Iya. dari kita. Untuk kalian yang belum subscribe, boleh langsung subscribe supaya kita lebih semangat lagi untuk mereview sepatu-sepatu atau sneakers-sneakers selanjutnya. Oke, see you on the next video. Bye-bye.